Presiden Prabowo betul-betul berperan aktif di Palestina. Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berperan aktif dalam misi perdamaian, sekaligus terus mendukung langkah diplomatik untuk menghentikan konflik dan kekerasan di Gaza. Mengutip Tribun News pada 2 Juni, hal ini diutarakan oleh Teddy dalam pernyataan video di YouTube Sekretariat Kabinet 1 Juni 2026. Teddy mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo betul-betul berperan aktif di Palestina. Sebagai buktinya, ia menyebutkan bahwa Indonesia sudah beberapa kali melakukan pengiriman drop-off logistik dari udara. Ia menyambung bahwa tidak semua negara bisa melakukan hal tersebut karena diperlukan diplomasi dengan negara-negara yang wilayah udaranya dilewati oleh pesawat terbang. Lebih lanjut, Teddy juga menyatakan bahwa Indonesia menyekolahkan anak-anak Palestina di universitas-universitas yang ada di dalam negeri. Ia menambahkan bahwa saat ini kemungkinan sudah ada sekira 100 orang anak Palestina yang menempuh pendidikan di Indonesia. Bahkan terbaru pemerintahan Prabowo berhasil membebaskan warga negara Indonesia yang sempat diamankan oleh otoritas Israel sebelumnya. Ditekankan oleh Teddy bahwa baik lewat diplomasi yang diberitakan maupun tertutup, pemerintahan Prabowo aktif mendorong perdamaian di Gaza, Palestina. Presiden Prabowo betul-betul berperan aktif di Palestina. Apa buktinya? 1. Kita ada drop off logistik dari udara. Sudah beberapa kali. Tidak semua negara bisa. Kenapa? Itu harus ada diplomasi dengan negara-negara yang wilayah udaranya dilewati oleh pesawat. Kemudian yang kedua, kita kirim kapal rumah sakit ke Palestina. Kemudian yang ketiga, kita menyekolahkan anak-anak Palestina di universitas di Indonesia. Sekarang mungkin sudah sampai 100 orang yang sudah sekolah di sini. Dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, baru minggu lalu ada WNI yang diamankan pihak Israel di Laut Bebas. Dan lewat diplomasi dari Menteri Luar Negeri dan teman-teman Kemlu, selang beberapa hari kembalikan ke Indonesia. Jadi ini lewat diplomasi yang baik diberitakan maupun yang tertutup, gitu ya. Dan ingat, yang tadi saya sampaikan adalah hasil konkret nyata 1,5 tahun terakhir. Dan semua itu adalah diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo lewat berbagai macam cara, baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Karena yang terpenting bagi kami adalah hasil konkretnya. Itu yang kita utamakan. Kemudian terakhir, masalah pertemuan dengan kepala negara lain di event-event tertentu. Jadi gini, pertemuan dengan kepala negara lain di suatu event itu yang menentukan adalah Bapak Presiden dan juga saran dari Menteri Luar Negeri. Dan beliau-beliaulah yang mengetahui mana yang prioritas, mana pertemuan yang harus diutamakan, mana pertemuan yang bisa langsung ataupun cukup menggunakan telepon, mana pertemuan yang perlu diberitakan, mana yang tidak diberitakan. Dan saya rasa semua diplomat hebat tahu itu. Jadi kurang elok rasanya kalau itu masih dipermasalahkan, ya. Jadi ruang untuk setiap masukan tentu kita terima, tapi jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai.